Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi berjudul Kitab Zabur. Kami atas nama Aulia Rizky Snaini, Dewi Sri Nuning, Lulu Rahmandani, dan Nugraheni Setiawati. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dalam salah satu riwayat disebutkan kitab Zabur diturunkan di bulan Ramadan pada malam ke-12. Jarak diturunkannya kitab Zabur dari kitab Taurat ini sebanyak 482 tahun. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi pertama yang mendapatkan kitab suci bernama Zabur. Kata Zabur, jamaknya Zubur, berasal dari Jabara Yazburu Zabur, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan Mazmur, jamaknya Masyamir. Dalam bahasa Ibrani, disebut Mishmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Dan sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Shimra, yang berarti lagu atau musik, Zamir atau lagu, dan Mishmor atau Mazmur, merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila yuhi wan nabiyina min ba'di walau hayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqo wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayuba wa Yunusa wa Hasuna wa Sulaiman wa ataina Dauda Zayuza. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucu-cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faqolna basona inna ala ba'di waladaina Dauda Zanura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi tentang nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud as-salam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Sebutan Lauh Mahfuz ternyata juga tercantum di dalam Zabur sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Lauh Mahfuz menurut Zabur adalah catatan tentang ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pernyataan Al-Quran tentang bumi yang dipusakai oleh orang-orang yang soleh ternyata juga terdapat dalam kitab Zabur. Dalam Perjanjian Lama, Mazmur 25 ayat 12-13 disebutkan, siapakah orang yang takut kepada Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetapkan dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat ini menjadi referensi bahwa tidak ada perbedaan akidah antara tauhid antara Nabi Daud as-salam hingga Nabi Muhammad SAW. Umat mereka sama-sama disebut sebagai orang-orang yang soleh dan dipusakai untuk menjadi khalifah di muka bumi. Baik orang-orang yang saleh pada zaman terdahulu seperti umat Nabi Daud as-salam hingga masa kini yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sedikit materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.